Desember. Kalau boleh tahu Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya Bu ya. Ya. Jadi kedatangan saya ke sini ini bertujuan untuk melakukan pengkajian tanya jawab tentang kesehatan seperti itu. Apakah Ibu ini bersedia? Ya, bersedia. Bersedia. Jadi nanti saya tanya-tanya saja ya Bu ya. Ya. Untuk usia Ibu ini usianya sudah berapa tahun? 45 tahun, Pak. 45 tahun ya Bu ya. 45 tahun. Untuk berat badan, tinggi badan itu terakhir kali apa masih ingat Ibu? Kalau tinggi badan sekitar 149, kurang lebih gitu ya. Iya. Kalau berat badan akhir ini sudah 63 gitu. Kapan terakhir timbang Ibu? Sebelum puasa itu, Pak. Sebelum puasa ya Bu ya. Ya. Ya baik. Untuk jumlah anaknya Ibu sudah punya anak berapa? Kalau anak saya sudah 2, Mbak. Ya. Sudah 2 Ibu ya. Ya. Kalau untuk cucu belum berarti Masih Bu, ya? belum ya. Iya masih belum. Ibu sekarang masih bekerja? Masih. Masih bekerja. Bekerja di mana Ibu? Kebetulan saya seorang guru, Mbak ya. Oh iya. SMK di Arusbaya. Di Arusbaya. Kalau boleh tahu itu sudah dari tahun kapan Ibu? Saya kalau mengajarnya itu, Mbak, sekitar tahun 2000 sudah mengajar ya. Iya. Tapi untuk yang di Arusbaya itu sejak 2007, Mbak, sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bu ya. Untuk selanjutnya Ibu, di keluarga Ibu ini apa ada riwayat penyakit seperti itu, misal asma, stroke dari kedua orang tua atau saudara-saudara mungkin? Ya. Alhamdulillah kalau saudara, Mbak, sampai sekarang ini masih alhamdulillah masih sehat-sehat, Mbak ya. Iya. Tapi kalau dari orang tua itu almarhum ibu itu pernah mengidap penyakit diabetes. Diabetes Ya, ya. yang sampai komplikasi ke paru-paru, Pak ya. Iya. Berarti cuma diabetes saja Bu? Iya. Tidak ada yang lain? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Berarti Ibunya sendiri ini sekarang menderita diabetes atau tidak Ibu? Kalau masalah diabetes, alhamdulillah mungkin tidak, Pak ya. Tapi beresiko? ya, soalnya saya belum periksa secara detail gitu maksudnya. Berarti alhamdulillah sehat? Alhamdulillah masih sehat, belum ada keluhan, Pak ya. Kalau untuk misalnya keluhannya sekarang itu ada enggak Ibu? Ya, kalau keluhan ya masih normal sepertinya sakit kepala. Sakit kepala Ya. sekarang ini ya Bu ya? Ya, mungkin sakit kepalanya itu disebabkan apa? Enggak tahu, apa kolesterol apa. Kalau boleh tahu di daerah mana Ibu sakit kepalanya? Di depan? Biasanya di ini belakang? separuh, Mbak, sebelah kiri. Separuh. Ya, separuh. Kata ya Pak, katanya itu migrain ya, katanya migrain itu ya. Kalau misalnya ada skala 1 sampai 10 Ibu sakitnya itu kira-kira ada di rentang berapa? Kalau rentannya itu paling enggak ya 1 sampai 5 lah. 5 berarti ya, Bu ya. ya? Kalau munculnya itu Bu, kapan paling sering muncul, paling merasa sakit itu kapan Bu? Kalau sakit kepala ini sering muncul itu kalau mau menjelang menstruasi atau sesudahnya. Berarti sekarang Ibu lagi sesudah menstruasi atau sebelum? Kalau sekarang sakit kepala? Lagi ini, Mbak, lagi menstruasi. Lagi menstruasi ya Bu ya. Ya. Jadi sakit kepala. Kalau sakit kepala itu Bu minum obat apa buat tidur aja apa gimana Ibu? Kalau dibawa tidur belum sembuh, Mbak ya, terpaksa minum obat. Iya. Ya kalau sakitnya itu enggak hilang-hilang ya akhirnya minum obat juga. Obat, kalau untuk obat-obatan apa ada obat-obatan yang pas Ibu konsumsi itu alergi seperti itu Bu, ada tidak? Kalau
selama ini obat-obatan yang membuat alergi itu tidak ada Mbak. Cuma kalau obat yang bikin sakit perut ada Mbak ya. Yang tidak bisa minum obat karena sakit perut. Iya. Apa itu Bu? Seperti pereda nyeri. Pereda nyeri. Ya, pereda nyeri mungkin. Langsung ke lambung sakit seperti Iya, itu ya. lambung. Nah, berarti ada obat-obatan yang untuk pereda nyeri seperti itu. Kalau untuk makanan atau minuman mungkin ada alergi Bu? Kalau makanan yang membuat alergi itu mungkin ini Mbak, seafood Mbak. Seafood, udang. Iya, udang. Seafood, kalau mungkin ada yang lain misal debu, alergi debu atau apa? Alhamdulillah tidak Mbak ya. Tidak ada Bu. Iya. Dingin seperti itu Bu? Kalau dingin ya. Dingin. Jadi ada penyakit alergi terkait dengan dingin itu Bu ya? Iya, ada. Iya. Ibu masih ingat riwayat imunisasi yang pernah didapatkan sebelumnya? Imunisasi untuk saya Mbak ya. Iya. Kalau imunisasi kan dulu Mbak ya. Belum, berarti sudah tidak ingat ya Bu ya? Iya, tidak ingat untuk imunisasi. Kalau masa-masa sekarang tidak ada Mbak. Tidak ada. Ya. Jadi sekarang Ibu cuma merasa sakit kepala, Ya. sakit kepala sebelah. Ya. Ya. Saya lanjutkan ya Bu ya. Ya. Jadi kalau untuk obat-obatan yang diminum jangka panjang itu ada tidak Ibu? Kalau jangka panjang tidak ada Mbak. Tidak. Cuma ini yang sering saya konsumsi itu obat alergi itu Mbak. Obat alergi. Ya. Karena dingin tadi Iya. itu. Untuk selanjutnya Ibu tentang kebiasaan Ibu sehari-hari seperti itu Bu. Kalau tentang latihan fisik, nah itu kira-kira seberapa sering Ibu melakukan aktivitas fisik? Contoh aktivitas fisik itu seperti apa Mbak ya? Apa sepertinya? Kalau untuk pekerja rumah tangga itu bagaimana Ibu? Kalau pekerjaan rumah tangga Mbak ya, paling kalau ini Sabtu Minggu kan biasanya saya di rumah. Iya. Selain Sabtu Minggu itu ya paling cuma masak. Berarti kalau untuk olahraga, ada waktu olahraga misal bersepeda atau apa itu jarang apa bagaimana Ibu? Tidak pernah malah Mbak. Tidak. Tidak ada kesempatan kayaknya. Jadi cuma pekerja rumah tangga saja. Kerja rumah tangga saja. Kalau untuk menjaga kesehatan itu kan juga perlu makan makanan bergizi Bu ya. Ya. Itu bagaimana kebiasaan Ibu di keluarga? Kalau makanan sih ya seperti biasa Mbak ya, sekedar ada sayur, lauk, itu aja. Berarti makan sayur Buah dan itu ya kadang-kadang. ya. Kalau sayur ikan itu wajib gitu Mbak ya. Kalau air putih itu Kalau air putih alhamdulillah Mbak. untuk kopi, teh itu apa ada kebiasaan Kalau kopi untuk Ibu sendiri? tidak Mbak. Tidak ya Bu ya. Iya. Di sini di keluarga Ibu ada yang merokok Ibu? Kebetulan tidak ada Mbak. Tidak ada yang Iya. merokok ya Bu ya. Ibu ini kan tergolong sudah dewasa gitu Bu ya. Dewasa itu kan biasanya identik sama orang-orang yang suka minum jamu istilahnya. Itu Ibu termasuk orang yang kebiasaan untuk mengkonsumsi jamu atau tidak? Kalau mengkonsumsi jamu sesekali Mbak ya. Tidak wajib tapi sesekali juga. Kalau boleh tahu itu jamu apa yang sering dikonsumsi Ibu atau mungkin suami Ibu? Biasanya yang sering kami konsumsi itu Mbak jamu untuk penyakit yang sekarang ini kan, untuk kolesterol, asam urat, itu aja. Kalau untuk pola makan yang tadi sudah disebutkan itu teratur ya Bu ya, 3 kali sehari. Ya, betul banget. Terus standar lah Bu ya, ada sayur, ada mungkin dari Lauk. daging, Ya. terus seperti Bu ya. Ya. Ya,
tadi kan sudah kita bincang-bincang ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi. Tapi di sini saya juga sambil mau mengukur Ibu terkait badan, mungkin lingkar perut, terus tekanan darah seperti itu Bu ya. Iya. Bersedia ya Bu ya? Iya. Ya. Saya ukur dulu untuk lingkar perutnya. Kalau tinggi badan tadi kan sudah ya Bu ya? Iya, Tinggi sudah. badan 49. Jadi saya ukur untuk lingkar perutnya. Ya, 101. Nah, ini tergolong itu Bu ya. Tergolong Besar Mbak ya. ya, agak Ya agak besar. 101. Untuk gini aja Bu, panjang depan ya. Ibu terakhir kali tensi kapan Ibu? terakhir kali tensi kemarin setelah lebaran Mbak ya. Lebaran. Karena kemarin itu biasalah kalau lebaran banyak makanan. Iya. Berapa Ibu kalau boleh tahu? Kebetulan kemarin itu 110/70 Mbak. Itu emang normal ya Bu ya? Sebetulnya? Ya. Iya, 120/80 ya Bu ya. Masih tergolong bagus. Saya cek lagi Bu, untuk dagingnya saya hitung dulu. Ibu santai saja ya Bu ya. Berarti kalau nadinya itu sekitar 82 kali per menit. Kalau untuk pernafasannya itu Ibu tadi saya lihat pergerakan nadinya itu 20, itu normal. Jadi kalau begitu Mbak. Ya. Ya, kita lanjut bincang-bincangnya ya Bu ya untuk pengkajian selanjutnya. Nah itu terkait dengan tadi kan Ibu sudah bilang kalau misalnya aktivitas fisiknya mungkin cuma melakukan pekerjaan rumah tangga seperti itu Bu. Nah di sini ada kaitannya dengan kemandirian Ibu, kemandirian. Kalau untuk berpakaian seperti itu masih bisa sendiri berarti ya Bu ya? Iya, alhamdulillah masih bisa Mbak. Masih bisa sendiri. Terus untuk toileting atau ke kamar mandi pun juga tidak perlu bantuan ya Bu ya, tidak perlu bantuan. Terus untuk berpindah dari mungkin duduk berdiri kemana untuk jalan itu tidak perlu bantuan alatnya Bu ya, Masih sehat Mbak. iya betul, masih sehat ya Bu ya. Makan juga masih bisa sendiri ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya sakit apa pernah bergantung begitu Bu? Kalau selama ini sakit itu Mbak masih saya usahakan. Masih bisa sendiri. Ya, masih diusahakan sendiri Mbak. Iya, betul. Nah, Ibu ini kan juga selain ibu rumah tangga juga bekerja seperti itu Bu ya. Nah, pasti kan juga terkadang ada beban psikologis sendiri, capek seperti itu Bu ya. Nah, kalau untuk gangguan psikologis pernah tidak merasa sedih, stres atau bagaimana Ibu?
Kalau gangguan seperti itu Mbak kadang-kadang datang tuh Mbak kalau pekerjaan sekolah itu menumpuk Mbak. Pekerjaan sekolah menumpuk, terus kondisi badan tidak sehat, itu yang membuat sedikit stres Mbak. Sedikit stres. Ya, Sedih seperti itu ya. ya. Nah, saat ibu ini merasa sedih itu pernah tidak Bu atau sering mengalami rasa pesimis seperti itu? Ada Pak ya. Kalau rasa pesimis itu mesti ada. Ketika target pekerja tidak selesai itu Mbak. Berarti kalau misalnya ada rasa pesimis, ibu juga pernah merasa wah saya gagal seperti Bu. Ya, Pernah. pernah. Nah, kalau untuk perasaan puas seperti Bu atas pencapaian saat ini atau yang sudah lalu itu bagaimana rasanya Ibu? Ya kalau masalah itu puas karena keberhasilan tuh juga pernah Mbak. Ya bahagia Mbak rasanya. Bahagia. Ya. Jadi kalau misalnya ibu ini merasa mungkin lebih stres, sedih, lebih banyak pikiran seperti itu ya, apakah pernah berdampak sama mungkin malas melakukan sesuatu atau mungkin merasa kurang nafsu makan? Biasanya kan ada yang Ya, seperti itu. betul Mbak. Itu apa yang biasanya Ibu lakukan kalau misalnya lagi banyak beban pikiran seperti itu Ibu? Biasanya kalau banyak beban yang sering saya lakukan tuh Mbak, kadang di rumah itu murung, melakukan aktivitas rumah itu juga malas, makan juga malas, seperti uring-uringan. Biasanya saya bawa tidur tuh Mbak kalau seperti itu. Setelah bawa tidur mungkin lebih rileks gitu, Ya. lebih tenang gitu ya. Setelah bangun tidur agak mendingan. Agak mendingan, iya. Nah, ibu kan juga mungkin di sini di tetangga-tetangga sini kan juga bersosialisasi juga Ya. dengan teman-teman sekantor juga sosialisasinya kan juga ada ya Bu ya. Nah, itu ibu ini tergolong orang yang mudah beradaptasi tidak Ibu dengan lingkungan sekitar? Kebetulan saya itu mudah beradaptasi Mbak. Mudah beradaptasi berarti ibu puas kalau misalnya diri ibu itu mudah beradaptasi dengan orang lain seperti itu. Ya. Kalau untuk partnership atau hubungan dengan orang lain misalnya dengan tetangga atau dengan teman-teman itu bagaimana Ibu? Kalau hubungan dengan teman-teman ya menurut saya biasa-biasa aja Mbak. Biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang spesial, tidak ada yang golongannya ini seperti ini, golongannya itu seperti ini, enggak, biasa-biasa saja Mbak. Kalau di lingkungan rumah kita sini itu Bu bagaimana? Apakah ada kegiatan khusus seperti itu untuk aktivitas sosialnya? Aktivitas sosial di sini Mbak ya ada pengajian, Iya. pengajian rutin bagi ibu-ibu. Biasanya dilaksanakan di hari Minggu Mbak. Minggu sore itu ada pengajian rutin bagi ibu-ibu. Berarti Ibu juga bisa meluangkan waktu di antara pekerjaan dan juga sosialisasi dengan orang-orang gitu. Ya, kebetulan ini pengajiannya hari Minggu Mbak. Seandainya bukan hari Minggu nggak bisa. Iya. Apakah selama ini Ibu kan bekerja seperti Bu ya? Pastinya juga sangat sibuk. Nah, itu untuk dukungan keluarga dari suami atau anak-anak Ibu bagaimana? Kalau dukungan dari keluarga Mbak saya kita jempol Mbak, bagus. Ya, suami, anak-anak juga mendukung Mbak, bagus sekali. Nah, tadi kita balik lagi Bu. Kalau misalnya saat Ibu merasa marah atau mungkin ya pas banyak pikiran seperti Ya. itu Bu, dukungan apa sih biasanya yang dilakukan oleh keluarga terhadap Ibu? Nah, biasanya ketika saya lagi ini Pak ya lagi keadaan stres lah gitu maksudnya Pak ya. Iya. Karena banyak beban pikiran, keluarga saya itu suami dan anak-anak itu juga mengerti, mereka memilih diam dulu Mbak, tidak ikut campur.
nanti setelah agak mendingan baru mereka tanya-tanya, ngasih solusi, ngasih pendapat gitu Mbak. Tapi waktu pas stresnya mereka mengerti Mbak, dia tidak ikut campur dulu gitu Mbak. Tapi mereka itu bisa dikatakan ada waktunya Ibu ya, Ya, untuk mendengar keluh Ya. kesahnya seperti itu. Untuk di keluarga Ibu sendiri itu apa ada kayak semacam misal perlu refreshing gitu? Perlu Mbak. Ya, kalau refreshingnya itu dalam bentuk apa Ibu? Itu kan banyak sekali. Ya, kalau di keluarga saya tuh Mbak, kalau yang dinamakan refreshing itu Mbak ya cuma kita kuliner Mbak. Kuliner Ya. Itu pas weekend seperti itu Iya, betul Mbak. Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk kita tanya jawab kembali, tapi nanti ini saya sambil nilai seperti itu Ibu ya. Ya. Apakah bersedia Ibu? Iya bisa. Iya, bersedia. Jadi di sini saya ingin menilai tentang ini namanya tentang misalnya spiritual. Saya ingin melihat sejauh mana tingkat spiritualitas dari Ibu ya. Ya, jadi kalau untuk hubungan dengan Tuhan itu bagaimana Ibu? Kalau hubungan dengan Tuhan kita Mbak sebagai seorang Muslim ya saya itu dan keluarga itu Mbak kita tetap melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Iya. Terus kemarin waktu puasa ya juga kita melakukan ibadah puasa. Kalau ada hari-hari besar agama kita juga merayakan seperti Maulid Nabi, terus Isra Mi'raj, gitu dan sebagainya. Kalau misalnya tentang kepercayaan Ibu, misalnya tentang segala apapun yang terjadi di kehidupan itu, bagaimana pandangan Ibu tentang kepercayaan terhadap Tuhan? Kalau menurut pandangan saya kepercayaan pada Tuhan tuh Mbak, kita sebagai seorang Muslim wajib dan percaya Mbak ya. Iya. Karena di rukun iman kan sudah jelas di situ Mbak. Kita wajib adanya Tuhan, adanya Tuhan Allah. Kalau untuk apakah Ibu itu bersyukur atas apa yang sekarang sudah didapatkan, apa yang sudah dimiliki seperti itu? Apakah bagaimana cara Ibu mengungkapkan rasa syukur itu? Kalau rasa syukur tuh Mbak, sepertinya kita tiap hari pasti bersyukur Mbak atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Mbak. Nikmat itu kan tidak hanya materi Mbak ya, kesehatan juga. Ya. Itu juga ada satu nikmat. Nikmat itu yang biasanya di keluarga saya itu lakukan Mbak, kalau kita mendapatkan rezeki lebih ya kita juga berbagi dengan sesama gitu ya. Apa yang Ibu rasakan untuk Allah itu kan maha penolong, itu pandangan Ibu terkait hal itu bagaimana? Yang Ibu rasakan apa yang terjadi di kehidupan Ibu dan keluarga itu bagaimana? Kalau nikmat itu Mbak, pernah pengalaman saya sendiri Mbak ya, kalau Allah itu maha berkuasa, maha penolong Mbak ya. Ya. Ketika dulu saya Mbak ya ingin menjadi pegawai negeri itu Mbak ya, atas bantuan Allah akhirnya sampai sekarang Mbak, akhirnya saya diterima gitu Mbak ya. Terus ini Mbak ya juga untuk menyekolahkan anak itu kita keluarga itu Mbak bisa dimudahkan, dikasih rezeki gitu ya. Berarti Ibu seberapa merasa dekat gitu dengan Tuhan? Kalau ditanya merasa dekat itu Mbak ya, saya kurang tahu pasti Mbak ya. Dikatakan dekat itu dalam tanda kutip yang bagaimana Mbak ya. Dekatnya kita itu sebagai manusia dengan Sang Pencipta ya, ketika kita melakukan ini Mbak kewajiban kita sebagai seorang Muslim, Berarti sholat 5 waktu gitu Mbak. kata-katanya seperti Ibu, Ibu merasa mendapatkan nikmat saat beribadah, merasa bahagia saat dekat dengan Allah, itu betul tidak Ibu? Jujur saja Mbak ya, kita manusia itu kadang Mbak ya, kadang rasa itu ada, kadang rasa itu tidak ada Mbak ya. Iya. Kualitasnya seperti turun naik gitu Mbak ya, kadang naik kadang turun, mungkin karena ketika kita mendapatkan masalah mungkin kualitasnya naik, ketika kita dalam keadaan tidak ada masalah mungkin kualitasnya agak menurun gitu Mbak. Kalau misalnya dilihat Ibu ya, di umur yang sekarang itu apa yang ingin Ibu tingkatkan terkait dengan spiritual?
belum supaya bisa menunaikan ibadah haji. Iya. Jadi masih ada yang pengen dicapai Ya, seperti betul. itu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengkaji tentang mengetahui status mental ibu. Biasanya kan kalau orang yang sudah tua seperti itu ya, sudah mulai dewasa menuju lansia itu kan agak menurun sedikit tentang kecerdasannya, tentang ingatannya seperti itu. Jadi saya ingin melihat apakah masih bagus ingatannya seperti itu ya. Jadi ibu nanti bisa dijawab saja pertanyaan dari saya ini. Ya Bu, untuk pertanyaan pertama, ibu ingat sekarang ini tanggal berapa? Ingat Mbak, Ya, bisa tanggal disebutkan, Bu? 24 Mei 2021, Sekarang hari apa Ibu? hari Senin. Hari Senin. Kalau untuk alamat rumah, Taman Rumah, Desa Banjaran, RT 3 RT 5, Kelurahan Banjaran, Bangkalan. ya. Umur ibu sekarang berapa Ibu? 45 tahun Mbak. Tanggal lahir? Tanggal lahir 21 April 1977. Kalau untuk Presiden Indonesia sekarang siapa? Joko Widodo, Mbak. Kalau Presiden sebelumnya Ibu? SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk selanjutnya ini siapa nama kecil ibu Anda? Murni. Murni. Tetap dipanggil Murni berarti ya? Iya. Bu, ya? Iya. Kalau misal ini saya satu kali lagi Bu ya. Ya, 10 ditambah 7 17, dikurangi 6. 11. 11 ya. Lalu Ibu misal ada 20 dikurangi 4 20 kurangi 4, 20. 16 Mbak. 16 Ya, ditambah 3 19. ya Ibu. Jadi kalau misalnya saya lihat ini intelektualnya masih bagus ya Bu ya, masih belum ada Alhamdulillah. kekurangan. Iya. Ya Ibu, saya lanjut. Ya. Untuk penilaian yang ketiga ini saya penilaian tentang resiko jatuh. Kalau saya dilihat secara keseluruhan sepertinya Ibu masih kuat secara fisik seperti itu Bu ya. Ya, betul. Tapi di sini saya mencoba untuk tanya saja, nanti Ibu tinggal menjawab. Ibu apakah pernah jatuh 3 bulan terakhir ini? Kalau 3 bulan terakhir ini enggak pernah Mbak. Tidak pernah ya Bu ya. Kalau berdasarkan pemeriksaan dengan dokter itu apa Ibu pernah memiliki penyakit lebih dari satu? Diagnosa dokter apa saja? Kalau diagnosa dokter sepertinya tidak ada Mbak. Karena selama ini kalau ke dokter tuh kalau sedang sakit batuk, pilek, Sakit yang seperti itu saja Bu? iya. Iya. Berarti kalau ini alat bantu jalan Ibu tidak perlu Ibu ya, Tidak perlu. ya, tidak terpasang infus juga. Ibu boleh berdiri, silakan jalan aja seperti saya lihat. Iya, sudah Ibu, ya kembali duduk. Ya kalau saya lihat berjalannya juga masih sehat ya Bu Ya, ya. alhamdulillah. Belum bungkuk atau terpakit aktif ya Bu ya, masih normal. Terus tadi juga sudah ada pemeriksaan ataupun kajian tentang daya ingat, itu juga masih bagus ya Bu ya, masih bagus. Jadi ini kalau saya nilai ini tidak beresiko untuk jatuh, masih Alhamdulillah. fisiknya masih kuat sekali Bu ya. Alhamdulillah. Ya Ibu, saya rasa sudah selesai tentang bincang-bincangnya itu Bu ya. Ya. Kajiannya sudah selesai dan dari hasil kita berbincang tadi, terus pemeriksaan yang pemeriksaan sederhana tadi itu Ibu ini secara keseluruhan masih tergolong sehat ya. Alhamdulillah. Fisik, mentalnya juga masih tergolong sehat seperti itu. Cuma tadi kan kesimpulannya dari yang Ibu katakan sekarang lagi mengeluh sakit kepala ya. 5 ya Bu ya dari Ya. skalanya. Nah itu bisa dikatakan nyeri ya Bu ya, nyeri akut karena memang barusan terjadi, masih belum lama seperti itu ya. Jadi di sini mungkin untuk selanjutnya saya ingin membantu Ibu untuk mengurangi rasa nyerinya, rasa sakitnya itu dengan terapi, namanya itu terapi akupressur, mungkin sudah tahu ya, dengan cara dipijat seperti itu Ibu di beberapa titik untuk mengurangi rasa sakitnya Ibu.
Apakah ibu bersedia bu ya? Ya. Mungkin cuma sekitar 5 menit saja bu. Ya. Kalau bersedia, setelah ini saya persiapkan alatnya terlebih dahulu, lalu kita mulai kegiatan ibu ya. Ibu, sesuai dengan yang saya katakan tadi, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana terapi akupressur untuk mengatasi sakit kepala yang benar. Untuknya sekitar 2 menit. Bersedia ya bu ya? Ya. Sudah nyaman dengan posisi seperti ini bu? Ya. Sudah nyaman. Apa tidak perlu ke kamar mandi terlebih dahulu? Bisa saya lanjut bu ya? Ya. Untuk yang pertama ibu bisa disampaikan begini. Ya sebelumnya saya pakai hand sanitizer dulu. Ini bisa pakai ini bu atau tidak, tapi supaya memudahkan seperti itu ya, ini bisa dipakai. Jadi untuk titik yang pertama, jempol di bawah sini. Sakit ibu? Ya, terasa sakit Pak. Langsung sakit ya? Ya. Apa kurang tekan? Sudah. Untuk titik yang kedua itu di bawahnya sedikit. Saya ulangi lagi beberapa kali ibu ya. Sakit Mbak. Iya, saya kurangi tekannya udah sedikit. Nah, di sini tuh titik untuk mengajarkan sakit kepala juga. Untuk yang kedua, nah ini di sekitar 2-3 cm di bawah tubuh ya, jempol dan tunjuk ini. Ditekan terus ditekan. Jadi nanti ibu mungkin saat sakit kepala juga bisa dipraktekkan lagi ya bu ya. Ya. Ditekan terus ditekan. Berapa menit Mbak kira-kira itu? Penekanannya mungkin 2-5 kali seperti itu. Terus tekan lagi. Untuk titik yang keempat ibu, ya mohon maaf bu tangannya. Ya, ini antara jempol sama telunjuk. Itu juga sama bu, ditekan terus diputar-putar. Kanan kiri juga Pak ya? Iya sama kanan kiri. Oke juga. Tekan, diputar. Itu bisa dilakukan beberapa kali. Itu kan juga bisa dilakukan secara mandiri bu. Iya. Saat kali kepala gitu. Terus sambil ibu ada titik kedua, maaf ibu itu bisa dibuka dulu, dilepas dulu kacamatanya. Ya itu di daerah sini, daerah sini bu. Maaf ya bu ya, masih ditekan terus diputar-putar. Ya itu untuk titik yang ke-6 ya bu ya. Titik yang ke-6 itu maaf ya bu ya, Ya. itu di daerah sini bu. Di daerah sini kita tekan terus diputar. Betul lagi. Apa kerasa ibu? Ya, terasa sakit Mbak. Sakit ya? Ya. Ya untuk titik yang ke-7 ibu bisa sedikit. Nah itu di leher sini bu ya, di leher sini ditekan terus diputar. Ya untuk yang titik ke-8 ibu bisa nunjuk ibu. Nah itu di perbatasan rambut di sini bu ya, di perbatasan rambut itu ditekan, sama juga diputar. Sini. Nah untuk yang terakhir bu, titik yang terakhir yang bisa dipijat ya, itu di daerah sini bu, di atas kepala sini. Tekan aja pelan-pelan terus dipijat.
itu mijitnya itu bisa pakai jempol atau telunjuk dan jari tengah itu ya Bu ya. Kalau pakai itu nggak boleh Mbak ya? Pakai alat ya. bisa juga Ibu, boleh pakai alat Kayu itu ya? Iya bisa. Ya, sudah Ibu. Bagaimana Ibu rasanya setelah melakukan pijat akupresur untuk setelah tadi dipijat di kaki itu rasa sakitnya, terus di tangan juga, di sini apalagi di sini Mbak, kayak ke kepala tuh tang gitu. Setelah itu agak menurun sakitnya sedikit gitu. rasa lebih Ya, lemes aja gitu iya, ya. mungkin kurang lama mungkin Mbak ya. Iya bisa diulang-ulangi seperti itu Bu ya. Cuma tadi itu kan cuma Ya. ini titik-titiknya aja ya. Titiknya juga itu bisa diulangi setelah mungkin ada jeda beberapa menit, nanti diulangi lagi seperti itu gitu. Tapi ini kan kalau untuk terapi seperti ini tidak bisa menyembuhkan, cuma bisa mengurangi gejalanya, rasa sakitnya seperti itu. Iya. Jadi lebih merasa nyaman ya Bu ya. Agak terasa setelah tadi dipijit dari kaki terus sampai ke sini agak tidak terasa. Mungkin kalau misalnya ada keluhan seperti ini lagi dengan ibu atau keluarga ibu, itu bisa dilakukan secara mandiri Bu ya, kan tadi titik-titiknya sudah tahu dari Ya, ini ada 9 ya Bu? ya ada 9 ya Bu ya. Ya, ya. Apa ada yang ingin diklarifikasi lagi Bu, ditanyakan lagi? Enggak, masalah tadi yang pijitan itu Mbak ya, dipijit itu ya, sekali pijit itu kira-kira berapa menit Mbak ya untuk pijitannya? Apa cukup 5 menit gitu Mbak ya? Sebenarnya tidak ada batas waktu Bu. Bisa diulangi beberapa kali, setiap titik itu bisa diulangi mungkin 5 sampai 6 kali. Oh, gitu. Bisa seperti itu Bu. Itu dilakukannya ya bisa mungkin sehari sekali atau mungkin tidak ada batas waktunya, tidak ada batas waktu yang benar-benar harus dilakukan. Ya, Ya, sudah cukup ya. sudah cukup Mbak. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, tadi kita sudah berbincang-bincang lama ya Bu ya. Terima kasih. Kalau begitu saya izin pamit Ibu. Ya. Semoga Ibu dan juga keluarga tetap sehat. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak.